Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Dalam sebuah pembicaraan eksklusif, Dall'Igna secara belak-belakan menyebut bahwa yang membuat Honda menang di era kemasan bukanlah motornya, tapi Marc Marquez. Pernyataan ini pun mengundang berbagai analisis, salah satunya terkait talenta muda Indonesia Veda Ega Pratama yang kini mentas di ajang FIM Junior GP bersama Honda. Di musim ini, Veda belum sekalipun naik podium meski menunjukkan kemampuan luar biasa dalam duel 1 lawan 1, mesin Honda yang kurang bertenaga menjadi hambatan nyata. Honda dinilai kalah dalam akselerasi dan performa late braking dibanding rivalnya seperti KTM dan gas-gas, sebuah kondisi yang sangat tidak cocok untuk gaya balap agresif Veda. Jika benar Dall'Igna menilai Honda biasa saja, maka Veda tak bisa terus menunggu keajaiban. Tanpa podium, tanpa dukungan mesin yang mumpuni, masa depannya di ajang dunia bisa terhambat. Apakah Veda akan mengikuti jejak para rider top yang memilih meninggalkan Honda demi karir, atau masih akan bertahan dan berjuang? Satu yang pasti, waktu tak menunggu, pabrik pun tak bisa terus dijadikan alasan. Honda bukan tak bagus, tapi memang tak cocok dengan gaya balap Veda, pabrikan KTM yang paling cocok untuk Veda. Ketika banyak yang bertanya-tanya kemana arah masa depan Veda Ega Pratama, satu fakta mencuat kuat, KTM menjadi pabrikan yang jauh ini paling siap dan paling cocok dengan gaya balap agresif Veda. Bukti terkuat, podium demi podium yang berhasil ia sabet saat membela tim pabrikan asal Austria tersebut. Dengan karakter motor yang responsif di tikungan dan punya daya ledak tinggi di sektor akselerasi, KTM menjadi rumah yang ideal bagi gaya balap Veda yang liar dan tak kenal kompromi. Berkali-kali kita lihat Veda tampil luar biasa saat berada di atas motor KTM, membabat lawan dengan overtake di titik-titik sulit yang bahkan tak bisa dilakukan saat bersama Honda. Dalam beberapa ajang Red Bull Rookies Cup, Veda nyaris selalu naik podium ketika menunggangi motor KTM. Ini seolah menjadi jawaban atas kritik bahwa Veda tidak maksimal ketika berada di tim yang tidak bisa menyesuaikan karakter motornya dengan gaya balap alami sang rider muda Indonesia tersebut. Kini pertanyaannya, apakah KTM akan benar-benar menjadi rumah masa depan Veda? Dengan performa yang konsisten dan potensi besar ke ajang Grand Prix, sinyal hijau sepertinya sudah menyala terang. Jika ingin mengorbitkan potensi Veda ke level tertinggi, KTM tampaknya sudah lebih dari siap. Dan yang terpenting, Veda bisa jadi dirinya sendiri saat menunggangi motor yang tepat. Belum podium bersama Honda, bukti motor sangat berpengaruh ke rider. Tekanan mulai terasa di kubu pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama. Seiring berjalannya musim FIM Junior GP tahun ini, belum ada podium yang berhasil diraih saat membela pabrikan Honda. Situasi ini munculkan pertanyaan besar, apakah sudah saatnya Veda mulai memikirkan masa depannya di luar Honda? Mesin Honda yang dinilai kurang punya daya ledak dan akselerasi tajam kembali jadi sorotan. Meski Veda menunjukkan semangat bertarung yang tinggi dan kemampuan teknis yang mumpuni, hasil belum berpihak kepadanya. Beberapa kali aksi overtaking mentok karena motor tak mampu memberikan respon optimal, terutama di sektor strike dan saat late braking. Dengan lawan-lawan seperti Uriarte dan Danis yang sudah mengunci beberapa podium bersama pabrikan lain, posisi Veda pun mulai tertekan. Waktu terus berjalan dan dunia balap tak pernah menunggu siapapun. Jika tidak ada progres podium hingga akhir musim, bisa jadi momentum emas Veda justru tertahan oleh pealihan pabrikan yang tak sesuai dengan karakternya. Di usia emas pembalap muda seperti saat ini, pemilihan karir sangat menentukan arah masa depan. Veda harus realistis, jika Honda tak mampu memberi motor kompetitif, mungkin sudah waktunya ia memikirkan langkah baru demi mengejar mimpi ke ajang MotoGP. Saatnya, potensi besar tidak ditopang dengan alat tempur yang memadai. Terkadang keputusan sulit harus diambil. Untuk Veda, musim ini bisa jadi penentu bertahan atau berpindah ke pabrikan yang bisa membawanya lebih jauh. Veda harus contoh Uriarte yang konsisten podium bersama pabrikan KTM.
Ketika konsistensi menjadi kunci menuju balap dunia, satu nama mencuat sebagai contoh nyata, Brian Uriarte. Didukung penuh oleh pabrikan KTM, Uriarte tampil stabil, terus naik podium dan menjelma sebagai tolak ukur pembalap muda Eropa. Hal inilah yang patut dicermati oleh Veda Ega Pratama yang masih mencari-cari podium pertamanya bersama Honda. Dibekali motor kompetitif dari KTM dan struktur tim yang matang, Uriarte menjawab ekspektasi dengan performa yang stabil nyaris di tiap seri. Hasilnya, papan atas klasemen dan pintu menuju Moto3 makin terbuka lebar. Di sisi lain, Veda masih harus berjibaku dengan keterbatasan motor Honda yang belum mampu menyesuaikan gaya balap agresifnya. Sementara Uriarte selalu masuk 3 besar, Veda masih berkutat di posisi tengah ke bawah. Ini bukan soal kemampuan pembalap, karena talenta Veda tak kalah hebat, namun soal dukungan teknis dan kecocokan motor yang menjadi pembeda nyata. Dengan potensi besar yang ia miliki, Veda butuh dukungan yang benar-benar cocok. Dan saat nama-nama sekelas Uriarte sudah mulai melangkah ke tahap selanjutnya, Veda harus segera menentukan sikap, bertahan dengan pabrikan yang belum sinkron atau mulai mempertimbangkan opsi lain seperti KTM yang terbukti mampu membentuk juara. Menjadi juara bukan hanya soal bakat, tapi juga soal pilihan. Veda punya semua modal untuk bersinar, tapi apakah ia siap mengambil langkah seperti Uriarte? Kita tunggu keputusan penting di sisa musim ini. Jadi menurut kalian gimana nih dengan desakan yang memang melihat Honda sangat tertinggal dari pabrikan lain, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.